Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sampai pada syarat-syarat jual beli murabahah. Yang pertama adalah awalan ayyakun al-aqdul awal sahihan. Akad yang pertama itu harus sahih, harus benar. Tidak ada cacatnya pada akad yang pertama. Fa in kana fasidan, kalau akad yang pertama itu fasid, tidak sah, batil, lam yujuz bai'ul murabahah, maka jual beli murabahah tidak menjadi tidak sah pula. Nah, kemudian yang kedua, ayyakuna as-saman al-awwal ma'luman lil mushtari tsani. Nah, harga pertama itu diketahui oleh pembeli yang kedua. Jadi dalam jual beli murabahah ada tiga pihak. Yang pertama sebagai grosirnya atau tengkulaknya, kemudian yang kedua sebagai penjual, dan yang ketiga itu pembeli. Nah, penjual di sini juga sebagai pembeli yang pertama, dan pembeli di sini pada orang yang ketiga adalah pembeli yang kedua. Jadi seakan-akan di sini penjualnya ada dua, dari tiga orang itu penjualnya ada dua dan pembelinya juga ada dua. Kita misalkan A, B, C. A penjual pertama, B penjual kedua sekaligus dia sebagai pembeli pertama, dan C dia adalah pembeli kedua. Nah, jadi pembeli kedua ini harus mengetahui harga pertama, yaitu harga yang dibeli oleh si pembeli pertama dari si penjual. Nah, as-saman tsani far'un 'an as-saman al-awwal, karena harga yang kedua berarti kan harga yang ditawarkan oleh si pembeli pertama atau dia sebagai penjual kedua adalah cabang dari harga yang pertama. Nah, turunan dari harga yang pertama, ada tambahannya kan. Misalnya dia beli dari tengkulak harganya 10.000, dia jual kepada pembeli kedua harganya 15.000. Jadi pembeli kedua ini bukan orang lain ya, maksudnya masih berurutan tadi. Saya contohkan tadi A, B, C tadi. Dan kemudian yang ketiga, ayakun ra'sul mali min dawatil amsal. Ra'sul mal atau modal itu berasal dari dawatil amsal, dari sesuatu yang semisal, bukan berbeda jenis. Yang keempat, alla yakuna as-samanu fil 'aqdil awwal muqabalan bi jinsihi min amwalir riba. Saman harga pada harga yang pertama, pada akad yang pertama, muqabilan bi jinsihi min amwalir riba, tidak boleh ditukar dengan yang satu jenis, misalnya uang dengan uang atau dinar dengan dinar, tidak boleh diganti dengan yang sejenis. Jadi barangnya itu tidak boleh diganti dengan yang sejenis. Misalnya dinar dibeli dengan dinar, tidak boleh. Atau kurma dibeli dengan kurma. Kemudian ada tambahan di situ, maka tidak boleh jual beli murabahah dalam harta benda riba. Dan harta benda riba ada 7, diantaranya adalah misalnya kurma. Kalau kurma dijual dalam sistem bai'ul murabahah, maka itu tidak boleh karena masuk ke dalam perbuatan riba. Kenapa barang-barang riba tidak masuk dalam jual beli murabahah, tidak bisa masuk dalam jual beli murabahah? Li'anna al-murabahah bai'un bis-saman al-awwal wa ziyadah, karena murabahah itu menjual dengan harga yang pertama kemudian ditambah. Ya. Transaksi yang pertama atau akad yang pertama antara penjual tengkulak
dengan penjual atau pembeli pertama, misalnya 1 kilogram kurma dengan 1 kilogram kurma, sama-sama kan, ini tidak ada riba. Tapi kemudian pembeli pertama menjual kepada pembeli kedua, tadi berapa tadi? 1 kilogram kurma, dia jual kepada pembeli yang kedua dengan harga 1 kilogram misalnya lebih 2 on misalnya, maka ini masuk ke dalam riba yang dilarang. Waziyadatu fi amwal riba takunu riban, dan penambahan sesuatu pada harta benda riba maka disebut dengan riba. Wala ribhan, bukan keuntungan. Beda misalnya bai'ul murabahah dalam jual beli sapi atau kambing, kan bukan termasuk barang riba. Kemudian dibeli kambing tersebut harga 2 juta, dijual lagi dengan harga 2.500.000, itu tidak mengapa. Tapi kalau kurma dibeli dengan kurma kemudian dijual lagi dengan kurma, maka itu yang tidak boleh. Fa in ikhtalafal jinsu fala ba'sa bil murabahah. Kalau berbeda jenis, bukan barang riba, misalnya barang riba dengan barang non riba, maka itu tidak mengapa. Fala ba'sa bil murabahah. Nah, yang kelima, ayakuna ribuhu ma'luman li'annahu ba'dus saman wal ilmu bis samani syartun fi sihhatil buyu'. Keuntungan itu jelas diketahui oleh masing-masing pihak, baik itu pembeli maupun penjual. Li'annahu ba'dus saman, karena keuntungan itu adalah sebagian dari harga. Jadi misalnya harganya 2 juta, kemudian diambil keuntungan 500.000, ya dijelaskan ini kok saya ambil keuntungan 500.000. Wal ilmu bis samani syartun fi sihhatil bai', dan mengetahui harga adalah syarat dari sahnya jual beli. Nah, itu tadi syarat-syarat dalam jual beli bai'ul murabahah. Kemudian kita lanjutkan ke jual beli at-taqsid, yaitu jual beli dengan sistem kredit. At-taqsid itu huwa bai'us sil'ati ila ajalin muhaddadin yuqassatu fihi samanu aqsatan muta'addidatan kullu qistin lahu ajalun ma'lum yadfa'uhu al-mushtari. At-taqsid adalah jual beli barang sampai pada batas waktu tertentu, ila ajalin muhaddad, batas waktu tertentu, yuqassatu fihi samanu aqsatan muta'addidatan. Kemudian uangnya, pembeliannya itu diangsur, ya qasat itu diangsur, ya diangsur dengan aqsaton, angsuran yang muta'addidah, bermacam-macam. Misalnya bisa jadi sebulan diangsur 500.000, atau bulan berikutnya jadi 300.000, bulan berikutnya jadi 600.000, ya terserah. Karena yang penting misalnya dalam waktu 3 bulan sudah lunas, seperti itu. Tidak mesti harus sebulan 300.000 sampai lunas, tidak mesti seperti itu. Kullu qistin lahu ajalan ma'lumun yadfa'uhu al-mushtari, dan setiap angsuran, qistin itu setiap angsuran memiliki batas waktu tertentu yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yadfa'uhu al-mushtari, dan di batas waktu itu pembeli menyetorkan angsurannya. Dan misalnya tiap bulan dia bayarkan pada paling akhir pada tanggal 20 setiap bulannya. Nah, maka pada tanggal tersebut ya kewajiban sebagai pembeli dia harus membayar angsuran barang yang dia beli. Contohnya misaluhu an takuna 'indal bai' sayyarah. Seorang penjual memiliki mobil, menjual mobil. Qimatuhu naqdan 40 riyalin. Harga mobil tersebut dengan cash tunai adalah 40.000 rial. Wa muajjalah 60.000 riyalin, dan jika dibayar dengan atau dibeli dengan sistem kredit, pembayarnya diakhirkan, maka harganya menjadi 60.000 rial. Boleh ya? Boleh
suatu barang itu berbeda harganya antara kredit dengan cash atau tunai. Nah, ya ini misalnya seperti itu tadi, harga mobil tunai harganya 40.000 real, sedangkan harga kredit 60.000 real, itu boleh, tidak ada riba. Dan yang menjadi riba itu ketika ada pihak yang ketiga. Pihak ketiga ini dia menjadi fasilitator ya antara penjual dan pembeli dalam sistem kredit. Nah, dia menjadi fasilitator dan dia yang membayari dulu. Nah, jadi ini seperti dalam jual beli motor di dealer-dealer. Nah, ketika kita misalnya beli motor baru di dealer, nah, biasanya kan dealer itu menerima kredit. Nah, dia menerima kredit dealer, akan tetapi sebenarnya ketika kita mengangsur, kita tuh bukan membayar kepada dealer, karena dealer itu bekerja sama dengan pihak ketiga. Siapa itu? Yaitu leasing. Leasing itu pihak ketiga seperti FIF, Adira. Kalau untuk mencari tahu, yaitu ada FIF, ada Adira dan macam-macam. Nah, mereka bekerja sama dengan pihak ketiga tersebut. Dealer bekerja sama dengan pihak ketiga tersebut untuk melunasi, karena kan dealer nggak mau rugi, pengen cepat balik modal. Kalau dengan sistem kredit ya mereka balik modalnya lama, artinya dibayar dulu. Jadi misalnya harganya motornya 20 juta, maka nanti si leasing itu yang FIF atau Adira membayar sebesar misalnya 18 juta atau 19 juta. Kemudian si pembeli yang membeli motor itu dia bayarnya ke pihak ketiga ini, bukan ke dealer. Dealer sudah dapat uang, sudah selesai, tinggal ya, kita sebagai pembeli bayar ke leasing. Nah, kita seakan-akan di sini sebagai pembeli sedang melakukan utang. Nah, sudah berutang kepada si leasing itu karena sudah dibayari kepada si dealer. Nah, nanti kan akad kita berubah jadi beli menjadi utang piutang dengan leasing. Dan kalau utang piutang itu ada penambahan, misalnya kena penalti, bayarnya telat, nah itu yang menjadi riba. Kita lanjutkan, fayattafiqu ma'al mushtari ala ayyusaddidahu al-mablagh ala isnai asyara qistan. Kemudian penjual sepakat dengan pembeli untuk menyelesaikan, menutup harga, ya, maksudnya menyelesaikan kredit sebanyak 12 kali angsuran. Jadi 60.000 real tadi dicicil menjadi 12 kali angsuran. Maka yadfa'uhu fi nihayati kulli syahrin 5,000 riyal. Kemudian pembeli harus membayarkan angsuran tersebut setiap akhir bulan sebanyak 5.000 real itu setiap bulan, karena sini 12 kali, tinggal dikalikan 5.000 kali 12 berapa? Ya pas 60.000 real. Nah, kemudian apa hukumnya? Hukumnya al-jawaz, boleh. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, isyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman bi nasi'atin ay bil ajali wa rahanahu dir'an lahu min hadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi makanan dengan cara kredit, nasi'ah, diakhirkan pembayarannya. Warahanahu dir'an, kemudian Rasul sebagai jaminan beliau menggadaikan baju besinya yang terbuat dari besi, baju perangnya yang terbuat dari besi. Allah taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.